Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 2024F mata kuliah pengembangan matematika anak usia dini. Dosen pengampu Ibu Sri Widayati akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai matematika untuk anak usia dini menurut teori Piaget. Berikut adalah nama-nama anggota dari kelompok 2 kelas 2024F mata kuliah pengembangan matematika anak usia dini. Selanjutnya adalah Jan Piaget atau yang mempunyai nama asli Jan William Fritz Piaget. Beliau lahir pada tanggal 9 Agustus tahun 1896 dan wafat pada tanggal 16 September tahun 1980. Beliau adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan psikolog perkembangan Swiss dan terkenal karena hasil penelitiannya tentang anak-anak dan teori perkembangan kognitifnya. Yang selanjutnya yaitu pengertian konsep matematika diperoleh melalui proses berpikir sehingga logika menjadi fondasi. Sesuai dengan teori kognitif Piaget dalam Nurani 2013 bahwa perkembangan anak pada tahap sensori motorik pada usia 0-2 dan pada tahap pra-operasional pada usia 2-7 tahun. Menurut Piaget, anak usia dini dapat berpikir secara konkret sehingga mereka lebih mudah dalam memahami matematika. Selanjutnya ada konsep matematika dalam PAUD menurut Piaget. Menurut Piaget, konsep matematika dalam PAUD memiliki keselarasan dengan tahap perkembangan kognitif anak yang dimana memiliki beberapa tahapan. Untuk anak usia dini sendiri, yaitu 0 hingga 6 tahun, anak memiliki kecenderungan berpikir secara konkret. Maka dari itu, adanya penyesuaian dengan tahap perkembangan kognitif anak diperlukan dalam proses pembelajaran matematika agar anak dapat memiliki kesiapan fisik maupun psikis yang baik sehingga pembelajaran dapat tersampaikan dan diterima dengan tepat oleh anak. Selanjutnya yaitu tahap perkembangan matematika menurut Piaget. Teori kognitif Piaget menekankan bahwa kemampuan berpikir anak berkembang secara bertahap sesuai dengan usia dan kematangan struktur kognitifnya. Oleh karena itu, pembelajaran matematika perlu disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif anak agar proses belajar berlangsung secara optimal dan bermakna. Piaget membagi perkembangan kognitif manusia ke dalam 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap sensori motor pada usia 0-2 tahun. Pada tahap ini, anak belajar melalui gerakan dan panca indera. Anak belum mampu berpikir simbolik sehingga konsep matematika dikenalkan melalui pengalaman langsung. Perkembangan matematika meliputi pengenalan konsep banyak dan sedikit melalui kegiatan sederhana seperti menghitung jari, mainan, dan bernyanyi lagu berhitung. Pembelajaran difokuskan pada pengalaman sensorik yang menyenangkan. Yang kedua yaitu tahap pra-operasional pada usia 2-7 tahun. Tahap pra-operasional ditandai dengan mulai berkembangnya kemampuan berpikir simbolik, namun anak belum mampu berpikir logis secara penuh. Anak masih bergantung pada benda konkret. Perkembangan matematika meliputi mengenal angka, berhitung sederhana, mengelompokkan, mengurutkan, serta mengenal bentuk dan ukuran melalui kegiatan bermain. Jadi, anak usia dini berada pada tahap sensori motor dan pra-operasional sehingga pembelajaran matematika di PAUD perlu menekankan bermain, eksplorasi, dan penggunaan benda konkret, bukan latihan secara abstrak atau hafalan. Yang ketiga yaitu tahap operasional konkret pada usia 7-12 tahun. Pada tahap ini, anak mulai mampu berpikir logis dengan bantuan benda nyata. Anak dapat melakukan operasi hitung dasar, pengukuran, serta memahami konsep luas dan volume. Pembelajaran matematika sebaiknya dikaitkan dengan situasi nyata dan menggunakan alat peraga. Yang keempat yaitu tahap operasional formal pada usia 12 tahun ke atas. Tahap ini ditandai dengan kemampuan berpikir abstrak dan logis. Anak mampu menyusun hipotesis dan menyelesaikan masalah matematika yang kompleks. Pembelajaran mencakup aljabar, geometri lanjutan, dan pemecahan masalah melalui diskusi dan inquiry.
Jadi, kemampuan matematika anak berkembang sesuai tahap kognitifnya. Anak usia dini berada pada tahap sensori motor dan praoperasional, sehingga pembelajaran matematika harus disesuaikan dengan karakteristik tahap tersebut agar proses belajar lebih efektif dan bermakna. Selanjutnya, contoh penerapan matematika untuk anak usia dini menurut Piaget. Yang pertama, belajar berhitung melalui lagu dan gerakan. Anak menyampaikan lagu berhitung sambil menggerakkan jari. Anak belajar angka melalui kombinasi suara, gerak, dan penglihatan. Yang kedua, bermain sambil berhitung menggunakan mainan. Contohnya, memasukkan bola ke dalam keranjang sambil menghitung jumlahnya. Anak memahami konsep bilangan melalui aktivitas bermain. Yang ketiga, mengelompokkan mainan berdasarkan warna atau ukuran. Anak diminta memisahkan balok merah dan biru atau balok besar dan kecil. Kegiatan ini melatih kemampuan klasifikasi sesuai tahap perkembangan kognitif anak. Yang keempat, menghitung benda saat kegiatan sehari-hari. Misalnya menghitung permen sebelum dimakan atau menghitung sendok saat makan. Anak belajar berhitung sederhana menggunakan benda konkret di sekitarnya. Dan yang kelima ada menghitung lilin pada kue ulang tahun. Anak diajak menghitung jumlah lilin sambil melihat dan menunjuk langsung lilin tersebut. Kegiatan ini membantu anak mengenal konsep angka melalui pengalaman nyata. Selanjutnya adalah peran lingkungan dalam pembelajaran matematika menurut teori Piaget. Yang pertama, lingkungan memberikan pengalaman belajar langsung. Pada poin pertama ini, anak belajar matematika tidak hanya mendengarkan konsep saja atau penjelasan dari guru, tetapi melalui kegiatan yang melibatkan anak secara aktif dengan lingkungan sekitarnya. Anak membangun pengetahuan melalui interaksi aktif dengan lingkungannya. Misalnya, ketika anak belajar konsep berhitung, bisa dengan benda-benda nyata di sekitar mereka seperti pensil, apel, atau mainan. Dari kegiatan tersebut, anak memperoleh pengalaman langsung yang membantu mereka memahami konsep secara nyata dan bermakna. Lalu yang kedua, lingkungan menyediakan benda konkret. Anak berada pada tahap praoperasional, yaitu masih kesusahan untuk memahami konsep yang abstrak. Karena itu, mereka membutuhkan benda nyata sebagai perantaranya dalam belajar. Lingkungan sekitar menyediakan berbagai benda yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran, seperti penggaris untuk mengukur panjang, lalu ada balok untuk mengenal bentuk geometri, dan lain sebagainya. Dengan adanya benda-benda tersebut, konsep matematika yang awalnya abstrak menjadi lebih mudah dipahami oleh anak. Lalu yang terakhir, lingkungan mendorong keaktifan dan berpikir logis anak. Pada poin ketiga ini, lingkungan mendorong keaktifan dan kemampuan berpikir logis anak. Ketika mereka berinteraksi dengan lingkungan dan benda konkret, mereka akan terdorong untuk mencoba, mengamati, dan menemukan jawaban mereka sendiri. Pada proses ini, membantu anak untuk mengembangkan kemampuan berpikir logis mereka, karena tidak hanya menerima informasi saja, tetapi anak aktif membangun pengetahuannya sendiri. Misalnya saat anak menemukan hasil yang berbeda dari percobaan atau kegiatan menghitung, anak akan mencoba berpikir tentang penyebabnya atau perbedaan dari kegiatan tersebut. Dengan demikian, lingkungan membantu anak menjadi lebih aktif dalam pembelajaran matematika dan melatih kemampuan berpikir logis mereka sesuai dengan tahap kognitifnya. Pembelajaran matematika untuk anak usia dini menurut Piaget sangatlah penting karena kinerja otak anak masih dalam tahap perkembangan yang baik, sehingga teori ini dapat membantu dalam pengimplementasian kurikulum yang mengatasi masalah praktis pedagogi dan menyesuaikan dengan kebutuhan belajar anak.
Sehingga hal ini dapat membantu guru dan juga orang tua untuk mengetahui tahapan perkembangan pembelajaran anak. Guru dan orang tua dapat memberikan keperlakuan khusus yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran anak. Piaget juga menekankan bahwa eksplorasi dan interaktif dalam lingkungan belajar, terutama matematika, dapat membantu anak untuk memahami konsep atau memecahkan masalah dengan logis, serta dapat mendukung anak untuk memahami pola atau bentuk dengan mudah. Teori yang dibawakan Jean Piaget ini juga memiliki kekurangan, yakni bahwa guru dan orang tua harus mampu menciptakan lingkungan atau pengalaman belajar berdasarkan perkembangan kognitifnya. Padahal setiap individu memiliki daya kemampuan yang berbeda-beda. Dan jika hanya berfokus pada kemampuan kognitif, dapat dinyatakan bahwa individu tidak dapat memahami kebutuhan materi secara keseluruhan. Individu yang mengalami keterlambatan kognitif dapat disebabkan karena beberapa faktor. Yang pertama, bisa karena faktor lingkungan atau sosial, pengalaman belajar, kesehatan, ataupun faktor biologis. Hal ini menjadikan tahapan pembelajaran yang diterapkan oleh Piaget dianggap terlalu kaku, karena guru atau orang tua juga harus memahami kebutuhan perkembangan anak yang lain selain aspek kognitif. Yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan teori kognitif Piaget, pembelajaran matematika pada anak usia dini harus disesuaikan dengan tahap perkembangan berpikir anak yang masih bersifat konkret. Anak belajar matematika secara optimal melalui pengalaman langsung, penggunaan benda nyata, serta kegiatan bermain yang menyenangkan seperti berhitung, mengelompokkan, dan mengamati lingkungan sekitar. Dengan dukungan lingkungan yang tepat dan kesiapan fisik serta psikis anak, konsep-konsep matematika dapat dipahami secara bertahap dan bermakna. Meskipun teori ini sangat membantu dalam memahami kebutuhan belajar anak, pendidik tetap perlu bersikap fleksibel agar pembelajaran matematika dapat berkembang secara menyeluruh dan sesuai dengan karakteristik masing-masing anak. Itu tadi adalah pemaparan yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.